Oke, selamat jumpa lagi di tutorial Raja dari Munte TV, channel musik dan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan bicarakan mengenai Corel. Bagaimana menggunakan Corel? Buka Corelnya seperti biasa, download ya kalau nggak punya Corel. Di sini saya Corel lama ya, tapi tidak ada jauh beda dengan Corel yang sekarang yang baru. Kemudian tekan new baru. Kemudian kita layarnya mau seperti ini, horizontal atau vertikal, terserah yang mana. Ada salah satu contoh. Kemudian bagaimana menu-menu ini? Menu-menu ini kita bermain di biasa di mouse atau di touchscreen ya. Di sini kalau untuk tulisan di sini ya, tekan di sini ada tanda A di sini. Tekan saja dia akan muncul. Di sini misalnya saya belajar Corel di sini, dan ini kalau memperbesar rekomendasi saya tarik pinggir ya, pinggir sini juga bisa gitu. Jadi kalau untuk memindahnya begini seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau misal menggambar macam-macam ya. Kita bisa menggambar, misalnya kita mau narik, ambil sini ya, misalnya menggambar sini ya, atau gambar rumah atau gambar apa saja ya. Kemudian tarik sini, hanya contoh ya. Kemudian dari sini bisa kita tarik ke sini ya. Seperti ini contoh yang sederhana dan praktis dari saya. Kemudian bagaimana untuk pewarnaan kita tarik ke sini, misalnya kalau ingin mewarnai misalnya ya, ke sini, kemudian kita pilih warna umpama kuning, tekan OK, hanya situ. Ini untuk ke garisnya. Nah, bagaimana yang di tengah? Kenapa tidak bisa muncul? Berarti kita harus mengunci, menekan garis-garis ini. Kita ambil dari sini ke sini, jadi harus disatukan. Karena kalau tidak disatukan, dia tidak akan bisa memenuhi warna di sini. Nah, gitu. Kemudian kita coba lagi. Kita ambil yang non di sini, misalnya warna ini, barang ya, warna apa terserah selera ya, dan tekan OK. Nah, dia muncul untuk pewarnaan di tengah. Kalau di pinggir tadi yang saya katakan tadi bisa di black hairline nya. Black hairline ini saya ulangi, di sini ketebalan ya, ketebalan garis 0,5, 1,0, 2,0, ini ketebalan garis ya, ketebalan garis. Nah, kemudian ini kita memilih apakah di ujungnya ada tanda panah atau tidak ya, seperti itu. Misalnya kalau mau ada tanda panah seperti itu. Bagaimana dengan gambar? Misalnya gambar ya, kita pengen katakanlah menciplak ya, gambar apa saja yang kita mau. Contohnya ada gambar nggak di sini kira-kira yang bisa kita ceplak, misalnya ini atau ini, misalnya seperti ini. Nah, ini kita copy saja ya, kemudian kita kembali ke Corel dan tekan paste. Tuh, layarnya besar menutupi. Bagaimana nih? Nah, ini kita kecilkan di tanda sini supaya mempermudah kita kerja. Kemudian kita perkecil ini bata supaya masuk di media gambar. Jadi jangan lepas daripada media yang sudah ditentukan oleh Corel, vertikal atau horizontal. Kemudian kita perbesar lagi. Bagaimana nih batanya nih? Nah, bata ini bisa seperti ini cara kita masing-masing ya.
bisa dengan cara begini. Kalau mau langsung di kotak umpama ya, bisa begini, kesini lagi ya. Bisa juga dengan cara copy, tapi sebagusnya kita mau ikuti gambar, ikuti saja ini, tarik ya, maaf ulangnya saya gini, seperti ini. Kita harus paskan dengan kotak tadi ya. Paskan sekali dengan gambar bata yang ada. Kalau Anda kurang jelas untuk melihatnya, Anda bisa memperbesar. Pas nggak garis yang kita bikin di ciplakan bata ini? Nah, kita paskan ya. Nah, seperti ini. Itu salah satu contohnya. Bagaimana nih hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini. Tapi ini teman-teman selesaikan ini semua sampai habis. Jadi nanti bentuknya kita menciplak dari batako yang ada ini, termasuk pewarnaannya. Nah, misalnya pewarnaannya di sini, kira-kira miripnya di mana ya? Nah, ini ya. Ya, seperti itu. Itu contohnya untuk pewarnaan batanya ya. Gitu. Jadi sedemikian rupa bisa kita bikin mirip seperti ini hasilnya. Gambar apa saja Anda bisa niru ini, dan apabila susah dengan menggunakan kotak, Anda bisa menggunakan garis ya. Saya mau di garis lurus seperti ini langsung, ini juga bisa ya, seperti itu. Ini hanya contoh sederhana aja bagaimana menggunakan Corel. Kemudian lagi apa yang mau kita lakukan dengan Corel? Banyak yang bisa lakukan dengan Corel, misalnya desain spanduk, desain gambar jalan, jembatan, dan lain juga bisa. Jadi biasanya umumnya Corel ini digunakan oleh pendesain membuat spanduk ya, spanduk, terus mau desain baju, terus desain sepatu dan lain-lain. Itu. Jadi penggunaan Corel ini banyak ya. Ini kalau misalnya mau kita bikin dimensi seperti ini, dimensinya itu contoh berubah kan, ini menjadi berubah. Tadi tampilan sederhana kita bikin tadi dia menjadi dimensi seperti ini, gitu ya. Oke. Itu contohnya ya. Jadi banyak di sini yang bisa kita ambil ya. Misalnya nih mau kita ambil contoh seperti ini juga bisa. Nah, ini biasanya kan untuk undangan ya. Undangan yang dibikin misalnya sini ada mau kasih nama juga bisa ya. Mau kasih nama juga bisa di sini ya. Bagaimana ngasih nama ini, Anda bisa cantumkan dia masuk dalam saya atau undangan ya, undangan. Nah, ini terserah kita aja ngaturnya bagaimana, disesuaikan dengan desain undangan yang dibuat seperti apa. Ini misalnya tarik sini juga bisa untuk memperkecil seperti itu. Dan ini juga ada fungsi-fungsinya ya, ini kuning, merah, ada fungsinya.
akan merubah-rubah posisinya di mana ya itu. Nah, bagaimana ini supaya menguncinya? Ada teknik menguncinya ya. Ya maaf kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan tentang Corel ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk bagaimana menguncinya, nanti kalau kita mau pindah-pindah nih susah nih. Pindah misalnya nih, oh ketinggalan nih tulisannya. Nah, ini gimana nih ketinggalan tulisannya? Untuk mempraktiskan bekerja, kita kunci. Di mana mengunci? Di sini biasanya ada perintah menguncinya ya. Di sini, nah di sini grup, dibikin grup. Dengan dibikin grup, kita nariknya semuanya ikut, semua ikut. Beda dengan tadi ya. Kalau ungroup, tekan ungroup. Ungroup artinya grupnya berhenti, jadi terpisah. Seperti itu. Oke, bisa ya dipahami. Kalau grup semuanya mau kita bikin grup juga ini bisa. Kita lingkar ini semua. Kita kunci, kita bikin grup. Maka ini otomatis tertarik semua. Dibesarkan, dikecilkan bisa. Kecilkan bisa, dibesarkan bisa. Itu ya. Ya, sekian dari saya. Karena pelajaran Corel ini banyak ya, banyak di sini fungsi-fungsinya. Jadi saya hanya memberikan penjelasan singkat bagaimana menggunakan Corel 13. Termasuk Corel 16 dan yang lain-lain juga sama, kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Itu ya fungsi-fungsi Corel. Terima kasih dari saya. Silahkan di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.